Ista'inu bis sabri wassalah. Yang pertama sabar. Sabar artinya tahan. Sabar, sad, ba, ra. Sabar itu nama tanaman. Tanaman yang tumbuh di gurun pasir, kulitnya berduri, airnya pahit. Macam mana tuh Ustaz? Kalau di kampung saya namanya kaktus. Itulah sabar. Berduri, dan kalau diperas di gurun pasir, orang haus, dia ambil itu, dia buang kulitnya, diambil airnya pahit. Itulah mengapa orang yang bersabar itu, kalau ada yang mati, meninggal, susah, sakit, awak mesti bersabar. Sabar artinya berpahit-pahit, sebab dia memang pahit. Sabar ini levelnya ada 3. Sabar yang paling tinggi dan sabar yang paling rendah. Anak sakit, sabar. Usaha gagal, bisnis tak berhasil, sabar. Kehilangan, sabar. Itu disebut sabar yang paling bawah. Sabar di atas itu adalah sabar manakala menahan diri untuk tahan beribadah kepada Allah. Ini malam ini, puan-puan ini adalah makhluk yang sangat sabar, sebab dia meninggalkan television, meninggalkan YouTube, meninggalkan Instagram, meninggalkan WhatsApp grup. Ini sabar luar biasa, walaupun ada dia intip-intip sikit lah. Ini sabar juga nih, menahan diri, menahan. Apa kata dia cakap? Handphone, aku bersabar untuk tidak membuka engkau. Kejap aja. Ada buka-buka sikit, ambil gambar untuk status. Alhamdulillah dah hadir bersama Ustaz Abdul Somad. Awak datang apa tidak? Kalau kawan-kawan dia pun komen, aku datang, aku datang, aku datang. Tak ada pun awak datang. Kalau datang kenapa tak jumpa? Roh aku aja, jasad tidak. Ini sabar. Sabar untuk jaga malam melawan tidur, itu sabar. Sabar untuk melawan bakhil, itu sabar. Sabar untuk melawan kantuk, itu pun sabar. Tapi kalau ada jamaah nih yang tertidur, biarkan, jangan jagakan, biarkan. Itu menunjukkan hati dia sedang tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang berzikir hatinya tenang. Jadi rupa-rupanya tazkirah Ustaz Abdul Somad ini mampu menenangkan hati dia. Jadi macam mana bila tazkirah ini dia tak dengar? Nanti balik ke rumah dia boleh dengar lagi. Ini yang live, nanti dia boleh dengar lagi di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dia dengar ulang-ulang balik. Dia dengar ulang-ulang balik. Allahu Akbar. Nah, lalu kemudian ada sabar yang lebih tinggi lagi daripada itu. Itulah dia sabar menahan diri dari perbuatan maksiat. Itu sabar. Sabar yang level paling tinggi. Itu yang sanggup itu Nabi Yusuf alaihissalam. Walaqad hammat bihi, manakala Zulaikha ingin kepada dia, tapi Nabi Yusuf melawan. Itu sabar yang paling tinggi. Kalau ada maaf cakap, ada seorang perempuan menginginkan seorang lelaki yang handsome, yang muda, yang baik, kemudian selepas itu lelaki yang muda ini bercerita ke kawan dia, aku tadi jumpa di mall seorang perempuan, dia bagi nombor telefon, aku kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka menurut Islam orang ini sabar. Tapi kata kawan dia, engkau bodoh. Kesempatan tak datang 2 kali. Padahal dalam Islam itulah sabar yang paling tinggi. Kenapa Habil tak melawan Kabil? Manakala Kabil datang ingin menimpakan batu besar, akan dia timpakan ke kepala Habil. Apa kata Habil? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tak melawan saudaraku Kabil. Kenapa tak melawan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini sabar.
Jadi kita disuruh manakala datang takdir ini dua cara. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabr. Sabar artinya menahan. Maka bulan puasa itu disebut dia dengan bulan syahrus sabri, bulan sabar. Makanan ada, minuman ada, tapi dia sanggup menahan. Itu sabar. Istri dia ada, dia sanggup tahan. Makanan halal ada, tapi dia sanggup tahan. Itu namanya sabar. Lalu kemudian sabar, makanya disebut Ramadan itu imsak. Imsak. Bila azan subuh pukul 5.20, imsak 5.10. Imsak. Imsak itu diambil dari kata menahan. Apa yang ditahan orang sabar? Pertama, dia tahan mulut. Sebab mulut ni bercakap. Kenapa yang laki mati? Laki ni laki aku. Kenapa tak laki dia? Maka mulut ni mesti tahan. Selepas itu yang ditahan adalah hati ditahan. Manakala hati ini bercakap, pikiran ini bercakap, ditahan dengan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini hati dan pikiran ini mulai bercakap-cakap. Kenapa ustaz ni lambat datang? Kenapa dia tak datang-datang? Ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul kata muhaiminul azizul jabbar. Kenapa kita diajak untuk Asmaul Husna, bersolawat, solawat nariyah, solawat tafrijiyah, solawat badar, solawat tibbil qulub, untuk supaya menahan hati dan pikirannya, sebab dia bercakap terus di dalam. Untuk menahan itulah maka kita disuruh berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah, memperbanyak solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat qabliyah, solat ba'diyah, solat duha, solat isyraq, solat awabin, solat tasbih, solat hajat, solat taubat, solat habis semua solat udah. Ustaz Abdul Somad, saya rasanya semua solat, semua sembayang saya dah buat. Sembayang apa lagi? Sembayang yang tak ada terikat dengan apapun. Sembayang terikat dengan waktu, tahajud malam, duha pagi. Sembayang yang tak ada terikat dengan apapun, sembayang lepas, itulah dia disebut dengan solat sunat mutlak. Mutlak artinya lepas, tak ada terikat dengan apapun. Qabliyah, ba'diyah terikat dengan waktu. Solat sunat selepas wudhu terikat dengan waktu, tapi tak terikat dengan waktu, tak terikat dengan momen, tak terikat dengan apapun, maka disebut dia dengan solat mutlak. Maka ketika Abdullah bin Abbas sedang naik kendaraan, tiba-tiba datang orang dari belakang membagi kabar. Assalamualaikum wahai Abdullah bin Abbas. Waalaikumsalam. Adik engkau meninggal, adik engkau yang sedang berperang meninggal. Abdullah bin Abbas turun dari kendaraannya, dari hewan tunggangannya, dia turun, terus saja dia cari kiblat, dia terus sholat. Allahu Akbar, mengamalkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalat. Tidak ada yang mampu menahan itu kecuali sabar dan sholat. Tapi orang sehebat Umar bin Khattab, puan-tuan, Umar bin Khattab tu Masya Allah tabarakallah, ma masya Umar qattu illa masa syaitanu fajjan ghaira fajjika. Ini ada satu jalan, ini jalan kampung, jalan biasa, ini jalan highway. Kalau Umar lalu di jalan highway ini, maka setan akan cari jalan lain. Dia takut di jalan yang dilalui oleh Umar bin Khattab. Begitulah Umar. Ini bukit, ini gunung, ada satu lembah. Kata Nabi, kalau engkau berjalan di lembah itu Umar, maka setan akan berjalan di lembah yang lain. Begitulah Umar bin Khattab. Kalau Ustaz Abdul Somad sama-sama berjalan dengan setan.
Kita ni makhluk yang lemah. Umar bin Khattab yang begitu kuat iman dia, manakala meninggal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cabut pedang dia. Apa kata dia? Man qala inna Muhammadan qad mata, siapa yang mengatakan Muhammad mati, atrib unuqahu, aku pancung kepala dia. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, aku tebas kepala dia. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, rasul-rasul sebelum dia pun meninggal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Ayub, Sulaiman. Mereka meninggal semua. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabatum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama? Mendengar ayat itu dibacakan, jatuh pedang Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Seakan-akan aku tak pernah mendengar ayat itu. Padahal Umar bin Khattab hafaz Al-Quran. Jadi orang yang selevel Umar bin Khattab pun ketika terkena musibah itu hilang ayat itu. Padahal 30 juzuk di kepala dia. Apalagilah kita yang juzuk 30. Jadi kalau Abdul Somad malam ini begitu suaranya menggelegar mengatakan, mari kita sabar, mari kita ridha, sebab ujian itu tak datang ke dia. Bila ujian itu datang, ayatnya hilang, hadisnya hilang. Lalu siapa yang mengingatkan kita? Orang lain datang. Itulah dia makna watawasau bil haq watawasau bisawab. Maka bunyi ayatnya watawasau. Apa beza wassa dengan tawasau? Wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya dan Yaqub. Seorang ayah searah saja, monolog, satu arah dia bagi nasihat. Tapi kalau tawasau, hari ini Abdul Somad yang membagi wasiat. Tapi bila Abdul Somad lupa, ayatnya hilang, hadisnya terbang, maka jamaah dari Belaidlah yang akan mengingatkan dia. Kalau saya lupa, sudikah jamaah dari Belaid mengingatkan Abdul Somad? Masya Allah, yang diam itu tanda ridha. Bukan kata saya, kata Nabi SAW, as-sukutu alamatur ridha. Diam itu tanda ridha. Jadi manakala tadi saya tanya, kalau Abdul Somad ni lupa lalai, dia bersusah hati, ayatnya hilang, siapa yang akan ingatkan? Diam dia. Diam itu tanda ridha. Maka bila datang ujian itu kita diam, tapi diamnya itu bukan diam marah, diam ridha. Suatu ketika Nabi lalu di pekuburan. Manakala Nabi lalu ke pekuburan, ada seorang perempuan yang menangis, anak dia mati, anak dia meninggal. Kata Nabi SAW, sabar, kata Nabi, ini ujian dari Allah SWT. Apa kata dia? Alaika anni li'annaka lam tusab bimusibati. Pergi engkau sana, engkau menyuruh aku sabar sebab bukan engkau yang kena musibah ini. Nabi pun pergi. Nabi pun dia ngamuk macam tu, apalagi saya. Kata dia, pergi sana, engkau mengatakan aku sabar sebab bukan anak engkau yang mati, bukan engkau yang kena ujian. Nabi pergi. Selepas itu datang orang bagi tahu dia, awak tahu tak siapa yang awak halau tadi? Tidak, itu Nabi. Oh Nabi, aku tak tahu, kata dia. Sebab masa itu tak ada poster, tak ada gambar, orang tak tahu tu Nabi Muhammad SAW. Beza dengan sekarang, walaupun orang Belaid tak pernah jumpa saya, tapi dia tahu. Saya kadang di beberapa tempat, saya sedang makan, ada orang tanya, ini Ustaz Somad? Enggak, macam Ustaz Somad. Kata orang, engkau tahu tak siapa yang kau halau tadi? Tidak, itu yang kau halau untuk Nabi. Dia datang, dia kejar, dia datang sampai ke rumah Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, maafkan aku. Aku tak tahu kalau tadi itu engkau ya Rasulullah. Aku sabar insya Allah. Kata Nabi,
innamas sabru fis sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Pada saat hari pertama itulah sabar. Kalau kedua, ketiga semua ada sabar. Pada saat kuatnya pukulan itu, disitulah sabar yang paling kuat pula balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan innallaha ma'as sabirin. Kalau sanggup kita menyabarkan diri kita, kita lawan bisikan syaitan, hawa nafsu, maka sesungguhnya kita sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin.